Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama dengan Jemaat Telo Batua. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan serta berdoa bersama. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang senantiasa memelihara, melindungi dan memberkati kami. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pelita dan suluh bagi kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu dan ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan saya pilih dari Kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai ayat 36. Firman Tuhan berbunyi, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Demikian bacaan firman Tuhan yang hari ini ayat yang ke-36 menjadi penekanan dalam sebuah kalimat pendek. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Seruan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebuah pesan peringatan kepada orang percaya yang ada di Roma, kepada orang-orang Yahudi yang percaya di Roma, agar mereka itu menyadari dan tidak bermegah atas kepandaian mereka, atas hikmat mereka, atas pengetahuan dan sebagainya. Memang untuk berbangga boleh saja, bermegah boleh saja. Tetapi diingatkan, jangan sampai melupakan Tuhan dalam kemegahanmu, dalam keberhasilanmu, dalam kecerdasanmu, dan dalam kekayaanmu. Paulus mengingatkan dengan mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Allah sangat kaya. Ia yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan bahkan yang tidak kelihatan oleh manusia. Tidak ada yang dapat menandinginya karena Dia pencipta. Dia juga yang menciptakan manusia, menciptakan begitu rupa. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan berupaya untuk mencari Tuhan dan menemukan banyak Tuhan, Ia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, dan menyatakan kemuliaannya yang begitu besar bagi dunia sebagai tanda cinta kasih atas kehadirannya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita mendengarkan firman Tuhan dari
kitab Injil Yohanes yang sangat terkenal itu pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kaya akan hikmat, akan kemurahan, pengetahuan kepada manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya dengan usaha mereka. Itu tidak mungkin bagi manusia untuk menyelamatkan dirinya, tapi bagi Allah itu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk keselamatan yang Ia kerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus menekankan firman Tuhan ini untuk berpesan kepada jemaat di Roma, kepada kita semua, agar kita sadar diri, tidak meninggikan diri atau tidak sombong, tetapi mengakuinya, kita ada ini karena Dia, oleh Dia, dan segala sesuatu yang kita kerjakan itu hanya bagi kemuliaannya. Karena itu yang diinginkan Allah dari ciptaannya, supaya ciptaannya itu memuliakan Dia. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hidup kita ini bermegah, menyombongkan diri dengan pengetahuan, dengan kekayaan, dengan fisik yang kuat, sehat, dan melupakan Tuhan, itu akan berakhir dengan kehancuran. Karena itu kitab Amsal berpesan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Jadi pesan firman Tuhan agar kita tidak sombong, tetapi merendahkan diri kita dengan mengatakan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Bagimulah segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami terus bersyukur karena kami ada, karena Engkau. Kami dapat berkarya oleh karena Engkau. Dan karena itu mulut kami terus memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan puji-pujian dan rasa syukur. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki kerendahan hati menjalani hidup ini, bahwa kami dapat berkarya, dapat hidup, semua itu hanya oleh karena kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh warga jemaat Telo Batua dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti renungan dan doa bersama dengan jemaat Telo Batua. Memohon berkat dan perlindungan Tuhan bagi semuanya. Kuatkan yang lemah Tuhan, pulihkan yang sakit, dan juga hiburkan yang berduka. Beberapa anggota jemaat mengalami duka cita karena kematian ibu mereka, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di Sudiang. Engkau Allah yang tahu duka cita mereka, Engkau pula yang mampu memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Mohon Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Saudara-saudara kami yang lemah, Engkau Tuhan tahu, beberapa dirawat di rumah sakit. Ada saudara kami Andita
yang terbaring lemah karena kecelakaan. Kami percaya Tuhan akan memulihkannya. Biarlah kehendak-Mu berlaku baginya. Pemulihan terjadi karena pertolongan Tuhan. Ada anggota-anggota jemaat, keluarga mereka yang menjalani operasi. Tuhan juga mampukan mereka melewati masa-masa itu dan Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga, kasih sayang-Mu terus kami alami. Dan kami berdoa bagi jemaat dalam pekerjaan mereka, mampukan mereka untuk berkarya sebaik mungkin. Anak-anak yang masih belajar dari rumah karena pandemi virus corona, mampukan tetap menikmati sukacita belajar dari rumah, sekalipun tidak seperti ketika berada di sekolah. Begitu pula jemaat yang merindukan untuk beribadah di gereja, yang untuk sampai saat ini belum dimungkinkan. Tuhan tetap sukacitakan mereka. Ya Tuhan, virus corona masih menjadi momok bagi kami. Tapi kami percaya kami ada sampai hari ini karena Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan memberi kami kekuatan, kekebalan tubuh. Beberapa anak-anak-Mu telah Engkau panggil di masa pandemik ini. Kami juga percaya semua itu adalah kuasa-Mu, Engkau yang bertindak atas mereka. Pemerintah kami Tuhan, Engkau terus perlengkapi dan lindungi mereka. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami, dan terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan dan doa bersama dengan jemaat Telo Batua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.